lihat penari. Awalnya kan konsepnya kan serius. Sinden ada yang belajar nari. Cuma dia pas salto, sanggulnya kelihatan. Sanggul aja. Ebi. Sanggulnya kelihatan. Namanya sanggulnya di belakang. Ini siapa Ebi? Kok nggak bilang-bilang? Oh, Om Irfan tahu. Coba. Pasti sinden ini didatangkan supaya pernikahan Ayu Ting Ting akan bagus. Gak jadi nikah. Gak jadi nikah. Oh jadi? Kamu Nih, mulutnya belajar nih, nyanyi mulutnya nih. untuk pernikahan Ayu Ting Ting. Gak jadi nikah. Masa? Gimana masanya? Masa? Masa? Gak jadi. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Apakah itu betul? Soalnya kabar yang aku dengar. Ya. Ayu Ting Ting. Mulutnya. Mulutnya. Bekel. Kabarnya apa kabarnya? Ayu Ting Ting. Copot sanggul. Diselingkuhin sama India. Eh. Karena India berselingkuh dengan salah satu grup dangdut. Kejadiannya depan mata. Dan kejadiannya di depan mata. Sewaktu-waktu dia akan diundang ke sini untuk mengklarifikasi apakah benar dia merebut cowoknya Ayu. Ibu ada juga di sini nanti. Ibu ada di sini juga kalau perempuan itu datang ke Oh sini. jadi ibu yang ngeliat di depan mata. Udah diinterogasi depan ibu juga. Ya. Yang gue cerita kemarin. Dia adalah namanya adalah Udah. inisial biar Nggak usah, penasaran. nggak usah. Inisial Nggak biar usah. penasaran. Udah, Kalau ngapain inisial kan ngebahas ada saya namanya. sini? Dia marah loh. Jangan suka dibahas-bahas. Ayo, nggak boleh marah. Ya sudah. Ini kan tahu kondisi yang sebenar-benar. Lu sabar aja. Ayo jangan harus emosi. sabar. Sabar dong. Dua kali mengalami. Sabar, sabar. Sabar. Sabar, 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 sabar. Udah. Tahan. Tahan. Kenapa sih? Iya joget itu gimana? Biasane orang nganggo minyak wangi. Biasane yo ora kaya ngono. Aku cemburu, aku sujana. Sabar, sabar. Entar dulu. Apa? Kan di sini aku bintang tamu. Iya, iya, iya. Kok bukan bahas aku? Ya udah, ya udah. Iya, nggak ada yang dibahas dari aku. Bentar. omongan. Makanya malu nih sama ini teman-teman dari Bina Nusa Insan Mandiri. Cakep, selamat datang. Salah ya, salah. Ini udah kenceng salah lagi. Bina Nusa Mandiri Ciracas. Ini pasti teman-teman SD semua ya? Masa yang begini SMK? Yaudah deh, ada Soima kita ngobrol ya. Iya. Kita segera ada ngobrol. Soima gitu. Pancawati. Kalau ada bintang tamu itu yang dibahas bintang tamu. Ibu kan yang Biar dong. Ibu tadi. eksis. Kan banyak yang bisa diomongin dari aku. Apa ya yang bisa diomongin apa Ibu ada coba? berita apa emang? Tapi dia di sini kerjanya gitu doang. Emang gitu. Gitu aja. Aku masih sekolah disuruh kerja-kerja, aku masih iya, kecil. Iya, iya, iya. Ah, jangan suruh duduk. Kalau mau duduk pakai goyang dulu. Soima mau duduk. Stop. Stop. Astagfirullah. Sabar. Saya nggak suka. Nggak suka kenapa? Saya tersinggung. Kenapa Masalah tersinggung? buat loh. Kenapa Bu? Kenapa Kenapa? tersinggung? Kenapa saya diundang ke sini? Ini mengingatkan aku bahwa dulu saya Sabar. Masa lalu, masa Ya. lalu. Coba. Bersabar, sabar, sabar. Bersabar, sabar. Bersabar, sabar.
membosankan talk show ya, maaf ya. Apa kabar? Gimana apa kabarnya? Apa kabar Soimah? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Tepuk tangan dulu dong untuk Soimah, luar biasa. Seorang seniman. Jangan bikin sedih, jangan bikin inget yang kemarin-kemarin. Nggak ada yang bikin sedih. Ini seniman luar biasa loh. Dari Seniman kaya Yogyakarta berani datang ke Jakarta. Hebat. Masa? Masalah buat lo. Udah itu. Oh iya maaf. Udah Jangan lewat. nangis gitu. Cakep banget sih, makin cakep aja badannya makin demplon aja bang. Iya. Kayaknya udah jauh dari image orang kampung sekarang ya udah jadi orang kota ya. Siap. Ya, Sikat. kalau ngobrol ya Manis. awal-awal tuh basa-basi dulu kayak apa apa kabar? kayak gitu. Jadi jangan langsung gitu. Nggak Harusnya enak. gimana? Harusnya gimana? Harusnya gimana dong? Penampilannya sekarang udah kaya banget kelihatannya gitu. Harusnya. Jadi yang bahasa kampung-kampung tuh nggak usah dibawa ya. Minta maaf, minta maaf. Tapi emang minta sekarang maaf. udah ngerasa jadi orang kaya dari kota. Bukan. Jadi gini. Serius nih. Oke, tepuk tangan semuanya. Belum. Belum. Bisa nggak kamu duduknya jangan di situ, nggak enak pemandangannya. Aku duduk di mana lagi? Soalnya kalau aku duduk di atas, yang lain ketutupan. Mana Mipan sekecil ini? Kalau Ebi segede apa? Ebi segede bumi dan langit. Sepiun-tiun. Iya, tetiun-tiun. Monggo Bu dijawab Bu, monggo. Kok dia nggak lucu juga ya? Iya, Bu, kebayang. monggo dijawab Bu, Iya. monggo. Bukan merasa kaya, tetapi paling tidak sudah dalam kehidupan itu sudah ada kemajuan. Mengalami berbagai macam fase. Iya, dari dulu sampai sekarang itu udah, kalau misalnya dulu kan istilahnya mangga dua gitu kan perhiasannya. Kalau sekarang ya ITC. Sama aja. Sama dong. Sama aja tetanggaan doang. Cuma beda parkiran doang Bu. Gimana Ya sih? paling nggak berubah lah. Coba kehidupannya. ngomongin perubahan, kita lihat nih ada beberapa foto Soimah dari waktu ke ujung-ujung waktu ada ya. foto Ini ya. Lihat dulu. Nih ada foto Soimah dari masa ke masa ya. Lihat nih, Soimah tuh. Ini Oh, iya. Soimah ini. pakai baju putih apa pakai baju Ini biru? Della Puspita. Itu siapa sih, Pak? Lina Ini Nose. aku juara 1 bintang televisi tahun 96 dulu ya. Kan ikut lomba-lomba. Yang kanannya siapa? Model. Oh, Waktu itu model. model. Lanjut, masih ada lagi fotonya? Itu Soimah ya? Itu juara 1. Ya ampun, lucu banget. Pemilihan darah Ayu dan darah Cilik. Main Thailand. Kok ada tai lalatnya sih Iya, dulu? dulu nggak? tuh kan musim-musim ala-ala sok cantik gitu kan, dikasih tai lalat gitu. Iya benar. Itu palsu. Palsu. Jadi tuh eyeliner di YouTube gitu. Ya Biar ampun. agak kelihatan cantik. Beda ya. Terus itu Lagi. pipi, tuh. Ini Soimah. Iya. Ini serius? Heeh. Ini awal-awal belum bisa sanggulan, jadi sanggulannya ya? masih. Alis Nggak mirip. Itu pipinya ditambah atau gimana sih? Enggak, emang Enggak, begitu itu pipinya. begitu. Dulu masih perawan. Oh, iya, iya. Maksudnya apa ya begitu? Nah, Nah, ini baru udah enggak. udah enggak perawan. So, ini udah sekolah di SMKI? Ini waktu apa ya? Kok lupa ya? Kok aku punya model baju begitu ya? Ikut. Dia kebayangnya di luar loh, diikatnya di luar. Ini apa? Zaman Orang kancing ya, Wak? Zaman dulu nggak pakai kancing, pakai tali raffi aja di luar kancing. Ya benar. Ini udah zaman-zaman heboh-hebohnya campur sari. Cakep ya? Cakep lah itu. Bang hijau banget, mekar banget tuh kayaknya. Nah, Ini pakai wig. itu wig. Pakai wig. Itu Cantik ya? ngerasa cantik gak sih pas foto gitu itu? Oh, pas ini Eke laris-larisnya. Oh, gitu. Campur sari. Sehari itu bisa 4-5 tempat. Oh. Satu 4 sampai 5 tempat. Satu Iya. tempat honornya saat itu berapa? waktu dandanan ini 150.000. Satu Beneran? tempat. Satu tempat. Iya, waktu Bener ini, bener dia ngomong. Dan laris, itu udah kuliah? udah kelihatan. Udah kuliah. Jadi emang suka seni itu dari kecil ya? Iya, dari kecil kebetulan dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD tuh suka nari-nari gitu, suka kalau nyapu-nyapu gitu juga suka nyanyi gitu lomba-lomba, juga. ya. Terus aku suka bikin gerak dan lagu. Sendirian gitu? Sama teman-teman, tapi aku pengarangnya.
Mau mereka? Jadi gerak dan lagu kayak waktu itu aku inget jadi buat acara nyumbang 17-an apa gitu waktu Berarti itu dari umur lagunya berapa sih? Dari umur SD berapa? kelas 4. Jadi suka bikin oh sedang-sedang saja dibikin gerak dan lagu. Ikut. Hidup ini jangan serba terlalu yang sedang-sedang saja. Jadi jadi koreografer gitu? Waktu kecil? Dari SD. Buat pementasan atau iseng-isengan aja? Awalnya iseng-iseng, terus kan orang-orang tua kita kan, Mbok Yokono ikut ini apa, ngisi 17-an, ngisi apa, acara sedekah laut atau sedekah bumi kalau di kampung. Ya, Ya udah terus latihan makin giat kan, tampil. Siapa sangka dari hobi jadi profesi ya? Alhamdulillah. Bahkan sekarang tuh luar biasa loh, perjuangan ke Jakarta sekarang udah bisa menghidupi keluarga kakak-kakaknya. Dikasih mobil satu-satu. Keren. Nggak usah diomongin. Ya enggak, tapi intinya sayang sama keluarga. Betul. Nama keluarga siapa aja kakak-kakaknya dengerin. Yang pertama, aku kan ada 7 bersaudara. 7 bersaudara. Yang Maya pertama, anak berapa? aku nomor 5. Oke. Bukannya Pertama. bisa biasa. Ya emang gitu udah susah. Yang pertama namanya Solihati. Yang kedua namanya Solikin. Yang ketiga namanya Sofiah. Yang keempat namanya Sobiatun. Yang kelima Soimah. Ya. Nah, yang keenam Nur Lailatin. Yang ketujuh Sinta Fitriani. Bagus yang ke-6 ke-7 ya. Nggak pakai so. Karena Modinnya udah meninggal. Yang kasih nama. Kiainya udah Beneran, meninggal. Bo? Beneran. Itu namanya dari Kiai. Coba jadi ulangi siapa aja? Solihin. No, salah. Ih, no lo bahasanya gila. Oh my God. Somiatun. Can you speak English ya sekarang ya? Sophia. Kalau ada yang hafal, kakak-kakakku dari awal sampai akhir, Coba, nanti saya coba. kasih uang 500.000. Siapa yang hafal? Coba sebutin. Sekali. Tapi dengan cepat loh ya. Iya, sekali. Solihati, Solikin, Sofiah, Sobiatun, Soimah, Nurailatin, Sinta Fitriani. Cinta Fitri. Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal 500.000 dibayar bulan depan. Ayo. Sobiah, Solikin, Solia Fatin. Solihin, Solin. Solin Pati. semua Dilukis dong, Soleh Pati. bahagia keberhasilan Soimah. Mereka ikut merasakan juga kebahagiaannya ya. Alhamdulillah, karena walau bagaimanapun kan Allah menitipkan rezeki lewat saya gitu. Dari semua keluarga itu saya yang diberikan rezeki yang lebih gitu. Makanya tugas saya adalah menyalurkan rezeki itu buat keluarga. Jangankan keluarga inti yang 7 bersaudara itu ya, tetangga-tetangga sekampung kalau lebaran, lu harus tahu berapa yang dia sediain duitnya. Aduh nanti gak usah disebut, gak usah sebut. Dikit. Lu mah gitu. Lu mah temen Eke kan. Akbar. Serius. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rob. Serius lu, A. Tanya Demi aja apa ntar. lu, A? Banyak banget. Serius, A, demi apaan lu, A? Ntar tanya. A, lu demi apaan dulu? Tanya aja ntar ya. Parah kaya banget nih orang. Kaya banget nih orang nih. Ih, bagus banget. Kaya banget. Udah kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di ada aja. Dituruti, aku mati emas. Tak dituruti, aku mati bapak. Tumini bojone jayo jayo, tumini bojone jayo jayo, tumini bojone jayo jayo, tumini bojone jayo. Tumina pona anisi jayo, tumina adinisi jayo, tumina pona anisi jayo, tumina papa anisi jayo, tumini bojone jayo jayo, tumini bojone jayo jayo, tumini bojone jayo jayo, tumini bojone jayo. Ebi. Ebi dia mau Baru mau nyanyi. nyanyi juga. Kasih musik om. Kasih tahu, biarin nyanyi. Lagu yang sama. Chala chaya 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 chaya, chala chaya chaya chaya, chala chaya 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 chaya, chala chaya chaya chaya.
Kucing ala ebi, au, au, au. Kucing ala ebi, au, au, au. Kucing ala ebi, au, au, au. Kucing ala ebi, au, au. Udah ya Ebi ya, udah puas? Ebi tuh pengen banget jadi artis, makanya kalau ada datang tamu, Pengen nunjukin, seniman banget dia bakat. pengen nunjukin. Coba gitu. coba sini. Coba sini. Semua pengen jadi artis ya? Coba. Ya betul. Emang kalau jadi artis kamu pengen punya apa? Aku kalau jadi artis aku pengen punya. Pasti kamu pengen punya motor ya? Tahuan. Oh iya. Karena teman-teman. Cita-cita artis tuh begitu biasanya. Yang nanti. Tapi ada loh teman aku yang artis syuting kemana-mana nggak punya motor juga ada. Ada temenku. Ada siapa sih? Hah? Gilang Dirga. Aduh kesel banget. Coba kasih beat. Hut, beat. Gumet aku mikir ke kowe sapa demi lunga jarene pangkuran tak gelem tekan kandel aku jeneng ora ana alasane ganti kanca mergo saiki ra iso pikiranku bingung wetengku kembok ngerti jerawatku sing gede-gede kaya jagung jare pamit rondo lah kok malah golek rondo kok ora mantul yen ngerti ngono kuwi Ebi. Can't tell you what it really is. No, baby is. You know, back to China, better. Ada meow, ada bunyi kambing meh, bunyi sapi mo, bunyi kucing meong, bunyi anjing guguk. Bagus. Aku bagus kan? Bagus. Aku mau belajar dulu kalau gitu. Ya udah, yuk ngobrol lagi sama Soima yuk. Mau ngobrol apa enggak, Mae? Hah? Mau ngobrol apa enggak? Mau kan aku pengen eksis. Ya Bener udah. kan? Ayo Om, aku pamit ya, aku mau latihan dulu. Ya udah belajar dulu, nanti kesini lagi ya. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak banget sih. Gitu doang? Itu dia. Gitu doang. Ya udah. Soima. Kenapa ya sosok Soima tuh nggak lepas dari Jawa? Ya emang Ya dari karena sana. emang Jawa. Ya nggak, tapi nggak semua orang Jawa tetap melekat kejawaannya. Betul. Kalau itu kayaknya nggak mau, bisa kayak kesempatan ini tetap pakai lurik, Kebaya, gitu. pakai batik, Batik. kadang-kadang kesempatan pakai sanggul, ngomongnya dibendok-mendokin. Bukan dimedok-medokin, emang medok. Jadi kadang dia nggak tahu loh kapan dia ngomong Indonesia, kapan ngomong Jawa loh. Kadang nggak sadar ya. Tetap ngekip itu Kenapa ya. sih emang cinta banget atau nggak bisa lepas? Ya karena pertama memang orang Jawa, yang kedua gini, yang bisa membuat aku sampai sekarang ini awalnya memang dari kesenian Jawa gitu, dari awalnya dari nari, dari nyinden gitu. Nah nyinden kan lekat banget dengan kebaya dan sanggul gitu, dan menurut aku ketika namaku sudah besar seperti ini dan awalnya saya profesinya kesinden, jadi rasanya aku akan dosa ketika nama besar aku terus menghilangkan itu dengan seenaknya saja, itu rasanya Ya. tuh gimana gitu loh. Walaupun dulu pernah dinobatkan sebagai sinden gila. Sinden gila. Sinden gila, gara-gara apa sih ceritanya? Ya karena kan sinden kan selama ini yang kita tahu kan duduk di wayang gitu kan, iya, timpo yang begini kan. Dulu juga awalnya bukan dari situ, Mak. Iya, Apa? itu. Iya kan? Iya, Sindennya awalnya gitu. gitu. Program. Itu semalam suntuk aku 15.000 loh. Beneran? Iya, Itu tahun berapa, Mae? Tahun berapa ya? 96-an lah. Wayang kulitan Wayang atau kulit, wayang nyinden di wayang kulit semalam 15.000, suntuk. Mai? Iya, 15.000 terus naik 25.000, naik 50.000 Sampai paling tinggi gitu. berapa tuh biasanya? Dulu makin paling tinggi waktu nyinden tuh 110. itu udah angkat Allah. dagu banget. Iya, 110. Terus katanya yang pentas terus disuruh turun dilemparin botol dan Iya, lain-lain. makanya kan ini Duduk lagi di atas ya? ini aku mau iya, praktekin. monggo. Yang darinya awalnya kan kalau sinden kan kita tahu yang begini. Makanya kenapa aku disebut sinden gila? Awalnya karena dendam dari kata-kata penonton sebenarnya. Kalau dulu kan kalau nyanyi di panggung kan tetap pakai kebaya, lagunya yang langgam-langgam. Nah, Iya. satu panggung dengan penyanyi-penyanyi dangdut yang seksi. Oke. Gitu kan. Kalau di lapangan kan biasa tuh banyak penonton yang di depan yang Iya. Rusuh. gitu lah. Rusuh, bener. Nah, kalau udah dikasih dangdutan kan wos pada gitu. Nah, ketika aku tampil dengan pakai jari dan kebaya begini, terus nyanyi seripat, seripit. Medun mana goyangi. Jadi nggak ada goyang, turun, rasa Sampai dilemparin juga. ada yang sendal, ada yang lempong tuh apa sih tanah yang basah. Dilemparin. Gitu. Lu cabut
sambung lempar balik. Nggak, awalnya kan diem dulu, awalnya diem nggak berani ini takut kan menghadapi penonton yang kayak gitu. Awalnya udah itu berulang beberapa kali dan di sini kok kayaknya aku nggak ada respon, nggak mendapat respon yang bagus gitu. Gimana ya caranya supaya dapat respon yang bagus? Akhirnya aku bercandain dikit, kurang seksi. Aku bercandain dikit kan pakai kain segini nih. Emang kalau seksi gimana? Aku bilang sama mereka, gini tarik sedikit gini, wah gitu. Tarik lagi segini, wah pada gitu. Oh dalam hati gini, terus goyang, aku pakai kain, goyang begini, ya pada gitu. Oh ternyata memang harus agak gila ya biar dapat respon yang baik. Ya udah dari situlah aku mulai menggila. Walaupun pakem-pakem tanda kutip Tetep sebagai sinden agak-agak Iya, makanya ada protes gak dari, maksudnya penonton puas, tapi seniman-seniman lain protes awal-awal banyak sinden yang mencibir aku kan istilahnya kok sinden kok gaya itu, ya. pelawaan seperti itu, pola tingkahnya seperti itu, sedangkan di pakemnya kan nggak ada yang seperti itu. Cuman pelan-pelan aku ngasih penjelasan. Mereka mengartikan aku merusak gitu. Tapi saya ngasih pengertian pelan-pelan justru aku tidak merusak. Justru aku memperkenalkan bahwa sinden itu bukan hanya bisa deprok di wayang kulit. Berarti kesenian itu sangat luas. Dan terbukti sekarang menasional di TV-TV sinden jadi oke. Alhamdulillah, dan nama sinden sekarang tidak asing lagi. Ya betul. Oke, siapa sangka sosok seorang Soimah ini anak nelayan yang waktu kecilnya itu berjualan ikan, terus jemur ikan, jualan es balok. Tapi ini nggak ada acara nangis-nangis lo ya, aku nggak ada. Nggak Aku nggak suka lo ya. Oh iya, oke. Aku nggak mau bersedih lo. Oke. Jadi gimana? Tahu mata Mae juga udah sengep banget. Kehidupan aku udah enek banget sebenarnya. Betul. Gimana enaknya Mae? Enek banget. Oh iya. Gak nangis aja kantung mata udah tebel. Jadi pernah nyangka nggak sih dulu waktu kecil bener jemur ikan? Ya, jadi ibuku itu nelayan. Memang rumahku itu 100 meter paling deket sama pantai. Jadi di desa Banyutowo itu mayoritas kehidupannya adalah nelayan dan aku ibuku dagang ikan pindang, ikan panggang dan ikan kering gitu. Hasil Jadi tangkapan Bapak? bukan, Atau jadi tangkapan hasil nelayan? lelang di nelayan. Hasil lelang di tempat pelelangan ikan gitu, terus ibu beli di rumah baru ada yang diasap, ada yang dipindang, ada yang ikannya nggak bagus-bagus dijemur. Nah kalau yang diasap itu kan pakai tangan dulu sini nih sampai sekarang tuh tanganku tuh masih kapalan. Sini ini dulu warnanya sampai merah gitu kan, kena asap kan tiap hari. Jadi kalau aku berangkat sekolah tuh kadang ada sisik yang nempel di sini gitu. Karena saking tiap hari kena sisik ikan kadang suka nempel banget gitu. Sambil sekolah sambil bekerja membantu orang tua. Iya, setelah sekolah, pulang sekolah gitu udah ada ikan di rumah gitu. Jadi langsung bantu. Sebel nggak sih maksudnya? Pasti teman-teman yang lain. Iya, waktu itu aku merasa masa kecil itu nggak ada ruang untuk bermain, nggak ada waktu untuk bermain kadang-kadang. Bahkan boro-boro bermain, ekstrakurikuler aja dulu jarang berangkat. Ya karena kan Nggak sempet. jarang berangkat karena ya itu memang dulu orang tua aku tuh mendidiknya yuk kerja gitu. Jadi menurut Kerja keras ya. menurut ibuku tuh Sekolah nomor 2. sekolah nomor 2 waktu itu. Kerja nomor 1. Iya. Tapi katanya ibumu tuh pernah ngomong mau punya anak jadi artis gitu. Padahal lihat anaknya lagi jemur ikan nggak ada bayangan sampai ke sana. Jadi kita kalau mengolah ikan itu sampai jam 11 malam. Terus nunggu ikan kering, nunggu ikan adem nggak panas, jam 1 itu ngetus ikan. Yang ikan pindang kuali itu kan kalau udah menep kan ada airnya yang jadi petis. Nah itu ini sampai jam 1. Jam 1 malam? Ya, tidur 2 jam, bangun lagi nganter ibu ke Ke pasar? Keras Itu banget. Setiap hari. Tapi kenapa ibu tiba-tiba ada keinginan pengen anaknya jadi artis gimana? Ya karena kan melihat aku kalau nyapu, kalau beberes gitu suka sambil nyanyi, suka ikut-ikut di sekolahan diikutkan lomba nari gitu. Jadi kalau pas ada waktu senggang, kadang-kadang kalau laut sepi, ini aku senang karena nggak ada ikan, jadi libur. Jadi kalau senang banget, jadi kalau laut sepi gitu, tempat pelelangan sepi ikan gitu, kita anak-anak kakak adikku tuh seneng banget karena sepi. Bebas kita nggak kerja. Jadi bisa melakukan beberapa hobi. Ya, nah kesempatan itu buat ngumpul, kadang nonton TV apa gitu. Ibuku tuh suka nonton, suka komen gini, misalnya kalau nonton Krisdayanti nyanyi, ono lo kue iso kue nyanyi kayak ngono gitu.
kamu bisa loh nyanyi kayak gitu, mbok kamu nyanyi gitu. Udah aku diem aja. Habis itu lihat apa lawakan gitu. Kamu ya iso loh kayak gitu. Terus lihat apa lagi? Itu tertuju Kamu buat iso, Maes, Bu? iya, kamu bisa. Dalam hati kan gini, kok apa-apa bisa, wong aku tiap hari aja ini ikan. Istilahnya nggak ngaca. Iya, tapi waktu itu aku nggak berani ini karena ibuku kan galak. Ibuku tuh galak, jadi aku nggak berani. Terus aja diem. Tapi dalam hatiku waktu itu bilang gitu, boro-boro ini orang kerjaannya di rumah begini terus gitu. Tapi yang bikin aku bangga bisa sedih. Ternyata kata-kata ibuku waktu itu terjawab di sini gitu. Jadi doa ya. Iya, ternyata alhamdulillah nyanyi bisa, ngelawak bisa, walaupun lucu apa enggak itu urusan nanti ya, tapi paling tidak sudah mencoba lah ya. Jadi ucapan orang tua itu bisa jadi doa. Sebuah cacian, orang misal marahin anak itu adalah selipan doa. Ya. Akhirnya bisa terwujud. Bisa terwujud. Tapi aslinya Mae itu emang humoris atau gimana? Dari kecil suka saya itu ngelawak atau pendiam? Pendiam sekali. Di rumah jarang ngobrol. Kadang-kadang sampai sekarang mertuaku aja suka diginiin sama tetangga. Bu seneng ya anaknya lucu, berarti kalau di rumah pasti ketawa terus gitu. Mertuaku selalu digituin sama tetangga. Alah mbak, itu di rumah tuh nggak pernah ngomong gitu. Jadi kalau di rumah itu memang nggak pernah ngomong. Sama kayak aku ngobrol sama almarhum Kang Ibing, tukang beca nih. Kang Ibing penumpang, terus tukang beca nanya, Kang Ibing, kalau di rumah ngelucu terus nggak? Gitu. Terus kata Kang Ibing, kamu gimana? Kamu tukang beca kan? Di rumah ngebeca nggak? Enggak, ya udah saya juga sama. Di rumah saya diem gitu. Tapi ngomong-ngomong akhirnya terwujud ucapan-ucapan ibu dan harapan untuk jadi artis. Iya. Tapi sayangnya ketika terwujud, Tuh kan bahas yang lain dong. enggak, sayang ketika terwujud. Ini malah juara mah kalau gitu-gitu. Ibu udah nggak ada ya? Iya. Ibu meninggal tahun berapa sih? 2007. Saat itu belum masuk TV, baru TV daerah. TV daerah. Waktu itu kan aku sempat bilang sama ibu, Alon, karena aku tinggal di Jogja, ibu suka jenguk kan. Piye, udah masuk TV belum kowe? Gitu. Oh, itu selalu ditagih cita-cita gitu. besar. Iya. Kamu udah masuk TV belum? Karena kan dia taunya aku diangkut dari kampung ke Jogja kan sekolah seni sama buleku sama tanteku kan. Jadi harapannya mungkin ke situ juga. Udah masuk TV belum? Udah Bu, udah masuk TV lokal, aku bilang gitu. TV lokal ki nggak sampai Pati gitu. Rumahku kan di kampung di Pati sana kan, nggak sampai Pati. Ya masuk TV itu ya saya Indonesia nonton gitu. Waktu itu sempat nonton gitu, tapi Sebuah tantangan. iya, terus. tapi ya sebenarnya aku nggak merasa tertantang juga karena memang aku nggak punya waktu itu nggak punya ambisi untuk Harus jadi artis jadi. sebenarnya yang ngalir aja gitu, nggak ada aku harus ke Jakarta, aku harus menjawab ininya ibu, malah nggak ada. Tapi Jadi mungkin itu adalah doanya ibu loh, yang bisa semuanya lancar kan. Ya itu Doa orang tua luar biasa. belum selang lama kok ibu ngomong begitu, aku udah di TV lokal gitu dan nggak selang lama aku udah ke Jakarta, aku udah nggak bisa menikmati apa yang diharapkan selama ini. Suka sedih. Banget. Andai ya. Soalnya kan dulu pernah pas aku di Jogja ibu pernah gini, Im gitu. Karena aku kalau di rumah kan dipanggil Im sama ibu. Wah, aku beliin rukuh. Gitu. Aku tuh kok kayak rukuh beliin mukena gitu. Yang asal ono rendo-rendone itu loh gitu, saya model-model sekarang. Nah, waktu itu kan kalau campur sari dari sana ke sana kan uangnya dari 150 itu dikumpulin ya buat bayar kos, buat Banyak kebutuhan. ya gitu. Jadi ngumpulin 1 juta 2 juta itu istilahnya masih susah dan waktu itu kan awal-awal mukena renda kan ya lumayan lah ya harganya. Jadi belum sempat beliin ibu mukena yang bagus. Sampai sekarang. Kalau sekarang aku sudah beli mukena tapi aku serahin ke orang yang membutuhkan tapi atas nama ibu aku. Jadi ada salah satu penyesalan atau permintaan ibu yang nggak diwujudkan adalah Karena waktu simple itu ya belum mampu. sebetulnya ya. Iya.
Bapak masih ada? Bapak duluan? Bapak duluan. Jadi saya menikah, bapak sudah nggak ada. Ya, itulah kenapa Soimah begitu baik kepada keluarga, kepada saudara-saudara ibu, karena Ya karena kan memang sebetulnya niatnya kalau Anda ibu masih ada, wah. Ya kalau ibu kan suka pakai mas-masan gitu ya. Kalau bayangin, kalau misalnya aku beli gelang gitu, coba ibuku masih ada, aku akan beliin ibu seperti ini gitu. Jadi suka pakai kalung, jadi ibu itu suka banget perhiasan gitu. Coba. Jadi kalau aku beli itu pasti selalu inget ibu. Coba ibu ada, pasti aku beliin gitu. Apapun yang dia minta pasti aku beliin. Makanya ketika aku nggak bisa membeliin ibu ya sebisa mungkin aku bisa menyenangkan keluarga gitu. Karena dari dulu prosesnya itu aku, kakak-kakakku itu prosesnya sama. Semua pernah mengalami yang aku alami gitu. Tapi ibu udah bahagia pasti ya. Melihat anaknya harapannya. Pasti bangga lah. Iya pasti kebayang ya. Cita-citanya Kenal kesampaian seluruh selama Indonesia ini. membanggakan nama keluarga Iya. pasti. Sudah tenang dan senang di sana pastinya. Makasih ya Soya. Pemirsa kita kembali sesaat lagi tetap di Ada-Ada Aja. Oh bunda, ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Tutup matamu, tutup penombosanmu, emane nyawamu, ojo mau terus-terus merdane, ora ono gunane. Iya. Masih dengan Soimah, maaf ya So, bikin nangis janji. Ini jangan nangis-nangis Janji. lagi, nggak mau. Janji, Aku nggak mau nangis. Janji. Benar. Ya, janji. Mazhong. Ini kan seorang tamu lupa nggak disuguhin. Terus suguhinnya air putih doang. Bukan air putih doang. Gelasnya sih gelasnya biasa. Ah. Tapi airnya luar biasa. Karena ini adalah air kejujuran. Oke, silakan diminum. Harus. Harus. Biar apa? Biar jujur. Oh gitu. Minum. Padahal hidupku penuh dengan kebohongan loh. Nah, mungkin dengan air ini kejujuran akan muncul. Belum. Kecepatan. Hus. Lagi, coba lagi. Hus. Oke, saya mah sudah. Ini studio apa kuburan sih? Efek dari air kejujuran itu. Soimah Pancawati, setiap tetesan dari air ini telah mengalir ke tubuhmu dan akan menghasilkan kalimat-kalimat yang keluar dari bibir seksimu itu yang penuh dengan kejujuran. 3, 2, 1. Soimah, Anda merasa cantik? Nggak bunyi. Di antara satu keluarga yang berjumlah 7 orang, laki-lakinya cuma 2 ya? 1. Solihin. 6 perempuan. Anda yang paling cantik. Ya. Tidak ada yang pantas menjadi artis selain kamu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mempunyai dan menyamai kemampuan saya. Jujur, itu jujur. Ya. Anda sombong ya? Beneran? Ya, Gak takut ada orang yang sakit hati dan kesombongan Anda? enggak. Saya sombong tapi saya baik hati. Sombong tapi baik hati? Ya,
Bukannya sombong itu Ada negatif. saatnya sombong, ada saatnya baik hati. Apakah itu balas dendam Anda ketika Anda susah tuh sekarang sukses, akhirnya Anda sombong? Karena ada yang saya sombongkan, Apa itu? kemampuan saya. Katanya ada satu artis yang pas awal-awal saya datang ke Jakarta meremehkan dan memandang sebelah mata. Sampai sekarang Anda dendam terhadap artis itu, betul? Betul sekali. Laki-laki atau perempuan? Perempuan Masih ada atau tidak? sudah tidak ada. Tidak ada di dunia hiburan atau tidak ada di dunia ini? Tidak ada di dunia hiburan, tidak laku. Senior, Enggak, penyanyi, enggak. pemain sinetron, Bisa iya, bisa tidak. presenter, Bisa iya, bisa komedian. tidak. Bisa iya, bisa tidak. Deswita. No. Dia sahabat aku. Oh sahabatnya. Sahabat kamu tuh Deswita dan Rina Nose salah Rina satunya. Nose, Oki Lukman. Oke Lukman. Itu siapa sih cewek itu? Oh, Perbuatannya seperti apa? jadi waktu saya awal-awal di Jakarta, awal-awal syuting di TV, banyak artis yang memandang saya sebelah mata. Waktu itu saya datang paling awal, saya barang-barang di atas meja, memang bawaanku banyak karena waktu itu peralatan ada sanggul apa segala macam. Nah ketika saya latihan, gladi bersih, saya balik ke meja itu, peralatan saya sudah nggak ada. Digeser sama tuh artis. Digeser meja paling pojok. Dan itu berantakan. Dah waktu itu aku terima, ya wes mungkin saya baru. Jadi ya wes nggak apa-apa, mungkin ini mejanya dia. Tahu pelakunya itu saat Tahu, itu. Terus tahu. tapi diam. Diam. Yang kedua, dia bawa tempat tidur apa itu, kursi yang Ya, yang bisa dia ala-ala, tidur. pakai selimut ada bantal. Udah, oh mungkin artis begini kali ya. Dalam arti gitu, karena masih baru. Agak bersebelahan sih sama dia, tapi aku agak mojok gitu. Dan dia itu ininya sengaja kayak nutupin, apa namanya, kursinya itu biar kayak aku nggak bisa lewat-lewat. Nah waktu itu aku mau ambil apa itu suka misi ya gitu, kesini ntar mau ambil apa, misi ya. Tapi dia diem aja dengan selimutan, bantal dan baca atau main HP gitu. Jadi nggak ada basa-basi yang apa. Lama-lama akhirnya aku capek kan begini dan gak ada respon yang bagus, akhirnya aku main lempar-lempar aja sama asistenku yang sebelah sana. Jadi aku di sini, dia kursinya di sini sambil tiduran, aku main lempar, ambil sepatu, lempar, ambil apa, lempar gitu. Saking keselnya. Terus karena apa reaksinya dia? dia diem aja, nggak bergerak sama sekali, tetap aja tidur di situ. Dia tahu nggak kamu benci sama dia? Gak tahu kalau dia hari ini nonton dan dia merasa orang tersebut, Saat itu dia tahu kamu sebel? harusnya sih tahu kalau orang normal. Harusnya kalau normal Sayangnya tahu. banyak sekali orang yang nggak normal juga di Iya, dunia itu kita dia, ya. benar. Salah satunya, Terus ada tekad untuk membuktikan, lihat ya Luntar ya. ya dalam hati saya sempat gitu, emang kemampuan kamu apa sih gitu. Kamu tuh jual tampang doang, dalam hati gitu. Kayaknya aku nggak pernah melihat kamu punya kemampuan apa deh yang lebih dari apa yang kamu punya sekarang, dalam hati gitu. Lihat aja nanti ketika di stage gitu. Dan terbukti. Iya, dan terbukti sampai saat ini. Inisial Nggak boleh, T. nggak usah nyari-nyari, aku nggak akan nyebut inisial. Ntar ya, pas iklan ya. Iya. Terus kalau kamu nggak suka dia artis sombong, kenapa kamu sekarang jadi artis sombong? Enggak. Sombong itu sebenarnya hanya karakter ini aja, karena kan kebanyakan kalau aku di TV image-nya itu orang kaya dan sombong. Sebenarnya itu aku memperlakukan orang-orang kampung. Orang-orang kampung itu biasanya kalau udah kaya sedikit kan sombong gitu. Itu inspirasinya dari aku lihat di Mengambil karakter di masyarakat. Iya, di masyarakat gitu. Karena orang ngelihatnya takut, orang ngelihatnya kan di TV. Ih, Soimah karakternya sombong dan beneran cuek banget dan pendapat Iya. orang. Padahal kalau yang sudah deket secara langsung, ketika nggak ada kamera, justru lu berbanding terbalik dengan Iya. yang ada di panggung. Lu peduli banget sama awalnya sih lingkungan. risih ya, apa namanya, image sombong dan sok kaya gitu. Awalnya risih, tapi ya lama-lama kan dia nanti aku nggak perlu, enggak kok aku orangnya baik, aku nggak perlu gitu. Maksudku ketika itu untuk kebutuhan di TV dan itu kebutuhan syuting,
ya nanti pasti lama-lama mereka akan tahu. Ya. Saya tidak perlu membuktikan bahwa saya orangnya baik, enggak. Kadang-kadang malah saya justru sangat bangga saya mah sombong, ya saya makanya suka begitu. Disebut artis arogan yang selalu pilih-pilih program dan stasiun TV. Enggak juga, sebenarnya sih enggak. Jadi aku gini, apa ya, ya memang kadang-kadang memang harus pilih-pilih ya, pilih yang duitnya banyak gitu ya. Terus realistis. Enggak gini, saya tuh paling males dalam satu hari itu kayak kamu lah istilahnya. Karena kan aku melihat kondisiku udah nggak kayak dulu yang bisa merasakan kan aku sendiri. Jadi istilahnya sehari itu aku 2 program aja udah cukup gitu. Jadi ya pinginnya ya wes nggak pindah-pindah, bukan menjaga karena kualitas pilih-pilih. menjaga kualitas juga. Fisik sih kalau aku sebenarnya lebih ke fisik. Kualitas bisa dihasilkan salah satunya dengan fisik yang kuat juga ya. Iya. Oke, pernah sakit hati sama salah satu stasiun TV? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Hubungan masih baik? Mungkin ada TV yang sakit hati sama saya, tapi kalau saya enggak. Nggak takut? Nggak takut ada blacklist? Oke, nggak usah dilanjutin ya? Oke. Mendingan ini, katanya ada salah satu pengusaha, begini ya, kalau ada seorang artis perempuan, godaannya tuh besar sekali. Ya. Kalau kita sempat heboh dengan, maaf, prostitusi, apakah Anda sempat ditawari, katanya sampai 1 miliar ada yang menawari? Iya. Bener? Benar. Lagi hilaf kali itu ya? Enggak, iya. Ngeliat apanya? Cantik kali. Eke tuh kecantikannya tuh nggak bisa digambarkan dengan wajah. Beneran ada yang nawar Ya. segitu? Jadi waktu saya off air di salah satu di luar, ya Kita di sebut salah satu Kalimantan kota. aja ya. Ya. Terus? Dan itu aku berangkatnya sama suami aku loh. Itu udah sama suami aku loh. Terus? Pokoknya intinya yang pertama itu yang ngoling anak buahnya udah berangkat bla bla bla. Kalau kamu off air tuh jangan bawa suami, ntar kamu nggak bisa terkenal bla 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 apa segala macam gitu. Iyain aja karena aku udah bisa menilai, oh orang ini karakternya begini. Iya. Akhirnya udah selesai, dia mau ngasih jadwal off air lagi, anak buahnya bilang lewat langsung bos aja gitu. Oh ya nggak ada masalah waktu itu. Akhirnya udah telepon, tapi pokoknya intinya tapi berangkat sendiri karena tiketnya cuma 1, nggak ada dana dalam hati. Kan waktu itu dia memperlihatkan semuanya, nggak mungkin 1 tiket nggak ada dana karena itu adalah salah satu pengusaha yang sangat benar-benar megang di kota itu. Jadi waktu itu intinya nggak boleh bawa suami sendiri, nanti dia yang jemput di bandara bla 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 segala macam. Nanti honornya nanti gampang, nanti dari aku bla 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 bla. Aku itu udah keringat dingin, badan itu udah keringat dingin terima telepon. Terus dari 50 juta aku nggak sampai jawab 100 juta, sampai 500 juta, sampai dia nyebut nama artis, ya udah deh aku samain sama si A 1M. Gitu. Terus? Itu keringet itu panas dingin. Nerima itu karena itu seumur umur aku tuh pengalaman itu. Merasa tersanjung atau merasa terhina? Terhina lah. Tapi aku punya trik gini, karena aku tahu dia tuh bawaannya pistol kan. Takutnya ntar kalau aku kasar sama dia ntar di jalan di tempat jedar gitu. Jadi aku gini, oh terima kasih Bapak sudah simpatik dengan saya. Si bapaknya sendiri yang ngomong, bukan Iya, asistennya lagi? Bapak sendiri yang ngomong, terus aku ngomong, terima kasih Bapak sudah suka sama saya, tetapi mohon maaf kalau saya udah punya niat begitu dari dulu, saya nggak perlu proses berkesenian sampai sekarang, kalau ujung-ujungnya akan saya rusak dengan ini, terima kasih Bapak ini. Saya ngomong belum sampai selesai, dia udah tutup. Malu. Habis itu aku ngomong sama suamiku, tadi Bapak ini telepon dan intinya teleponnya begini, aku ceritain semua sama Itulah suamiku. Ya. Godaan-godaan itu selalu Ya. datang kepada para penghibur khususnya wanita. Hanya Ya. keimanan dan harga diri yang bisa menjaga itu. Dan karena aku tidak mau proses selama ini yang susah payah aku raih bisa sampai sekarang akhirnya rusak dengan begitu saja. Aku ingin saya nongol di TV, keluarga saya bangga. Saya tidak ingin keluarga saya nonton saya, tapi orang-orang di luar sana pernah pakai saya, oh itu pernah tak pakai ini nih. Saya nggak suka seperti itu. Saya akan lebih bangga. Ya nggak? Bisa nggak kamu bayangkan
ada artis nongol di TV, tapi yang nonton itu misalnya om-om yang gerombol itu penonton, kamu juga kan? Iya itu. Saya nggak bangga gitu. Saya nggak bangga, saya ingin nongol di TV menang bener-bener dari kualitas dan keluarga saya bangga menonton saya. Gitu. Dan ini pelajaran luar biasa, yang penting itu punya keimanan dan juga prinsip bisa ditunjukkan oleh Soimah. Dan Soimah membuktikan bisa bertahan di dunia hiburan sampai detik ini karena kualitasnya. Kita kembali sesaat lagi, tetap di Ada-Ada Aja. Ebi, emang gak jadi normal jadinya sesar ya? Kangen gak sih? Kangen gak sih sama acara Sedih sih itu? kok nangis Masih sih, ada kan itu ya? Aku kangen. Masih ada kan itu? Tapi kangen maksudnya suasana syutingnya, acaranya ya kan Semuanya, jujur. kangen semuanya. Pemain-pemainnya lagi, ya. jangan nangis lagi. Tapi Jangan namanya berkesenian gitu ya, kumpul bubar, kumpul bubar. Karena memang apa ya namanya udah anggap aku sebagai keluarga dan terus terang saja saya mendapatkan rezeki yang banyak juga dari itu. Jadi ya bagaimanapun itu tetap kangen lah, kangen programnya, semuanya, kreatifnya. Kangenan program itu atau kangenan anak? Kalau anak kan sebulan sekali saya pulang. Kenapa sih orang-orang pada nanyain kenapa pindah Jakarta? Iya biar lebih deket. Yogyakarta masih yang terbaik buat anak-anak saya sampai saat ini. Tapi nanti kedepannya kayak apa aku nggak tahu ya. Tapi kan karena memang anak-anak juga masih kecil, jadi masih butuh pantauan dari keluarga sendiri. Jadi aku kerjanya juga butuh nyaman. Tapi hebat loh, sama itu konsisten loh. Sebulan, seminggu diantaranya harus pulang ke Jogja dan dia lakukan itu. Dan itu deal-dealan dari awal pada kerjaannya. Iya. Dia takut ketika pulang balik lagi udah diganti orang. Enggak, rezeki nggak bakal lah. rezeki mah bisa. Dia udah Bakalan udah nih. cerita ke Ayu. Nih, Irfan Hakim itu selalu bilang gini. Lah kalau kita mah kagak masuk sehari aja juga udah diganti orang. Kalau Soimah mah nggak bakal ada yang bisa gantiin. Karena Soimah cuma yang punya. Gue ngomong gitu. Ya Allah makasih Irfan, ya Allah makasih Irfan. Dia ngomong gitu ke Ayu bener. Makanya Irfan aja nggak pernah izin, nggak pernah izin. Irfan aja Gue nggak sampai pernah pakai izin. kursi roda sini takut diganti. Enggak, aku nggak pernah takut dengan apa ya mau diganti. Kalau misalnya diganti pun juga berarti oh kita ngasih rezeki orang lain. Jadi kalau menurutku rezeki sih bisa dari mana aja, rezeki bisa datang kapan aja dan rezeki ada yang ngatur. Jadi aku nggak pernah takut selama kita masih konsisten, selama kita masih punya kualitas. Jangan ada ketakutan untuk Yang penting kita nggak udah ada total. rezeki. Ya. Itu kualitas. Jadi yakin dengan kualitas sendiri. Ini bener kayak yang mau ceritain. Gue saya ceritakan ini soal ke kita semua. Iya. Ceritanya gitu. Iya, dia Ya bilang Allah, baik banget. cuma Soimah yang Makasih, punya kayak gini. makasih loh. Tante, Makanya Irfan sakit aja masuk. tante, Ya sayang, tante Mae Soimah. ya sayang. Tante kalau pulang suka bawain anaknya oleh-oleh nggak? Oh iya dong sayang. Iya. Aku suka bawa oleh-oleh. Jadi kalau tante sebelum pulang ke Jogja telepon anak tante dulu. Terus? Kamu pengen apa nak? Beliin apa nak? Bawain Kalau apa minta gitu. beliin mobil? Oh mobil udah punya banyak. Oh, orang kaya. Lu jangan ditanya gitu, kalau gitu langsung dia. Seperti pertanyaan kasih tahu dong. Lu kayak orang baru nanya ke dia. Tanya dong. Jangankan mobil. Apaan? Odong-odong aja dicicil. Enak ya Tante Soimah, Iya. anaknya diperhatiin. Ebi selalu nggak pernah dijenguk sama papa sama mama Ebi. Abi nggak pernah dijenguk. Ebi tahu kondisi ekonomi kita. Justru itu Ebi tahu. Om Ipan aja mau makan, kadang-kadang harus makan remah-remah nasi. Udah deh. Ebi rezeki orang beda-beda. Ebi emang orang tuanya di mana? Orang tua Ebi katanya Dracula. Ibunya dia itu Omas. Bapaknya Tara. Papa Tala sama Mama Omas nggak datang-datang. Ebi kadang kangen Sama siapa? sama Papa Tala. Pasti kangen gigitannya Mama Omas ya? Ya ampun Tante.
Masa pakai gigitan? Emang pengen dibawain apa, Ebi? Ebi mau dong, biar Ebi seneng kasih uang ke Ebi Tante Soimah. Modus. Uang bukan segalanya, perhatian, kasih sayang, hati itu dikasih juga Kan sama biar Soimah. seneng Om. Mendingan biar seneng kita kasih itu aja. Apa Ebi tuh? suka binatang harimau nggak? Suka? Oh iya? Kau kasih mulutnya doang mau nggak? Mau? Yuk, yuk, yuk. Masuk dalam yuk. Boleh tuh. Harimau. Silakan duduk. Silakan duduk. Ini apa lagi? Silakan. Hei! Sabar dong. Ayo duduk. Duduk. Ada beberapa foto yang akan tampil. Dan harus dikomentari. Ya. Yuk foto pertama silakan. Ini tamunya aku aja ya? Nih, silahkan. Apa hubungannya Mas Didi? Komentari. Katanya, Komentarin. lu kan pernah pisah ranjang sama suami Koko gara-gara Dedi. Oh iya, ini mulutnya nih, ini orang nih. Jadi dia pernah apa? Selain ini juga ada. Adi MS. Jadi Oh pernah. temen yang satu acara itu ya? Dulu. Iya benar dulu. Iya, Terus. Masih ada itu? nggak ada. Ratingnya pas dia naik, masuk. Emang iya setiap ada dia mah langsung rating naik. Dia Alhamdulillah. keluar langsung jeblok. Sebenarnya bukan karena aku juga sebenarnya. Karena apa dong? Jangan gituin sombong juga. Jadi kenapa Mae? Kenapa Mae? Ya itu ngabarin apa saya pisah ranjang sama suamiku. Jadi sempat waktu itu sampai orang-orang yang di kampung tuh sakit pada nanya, emang benar pada gitu. Kalau kehamilan Soimah bener gak sih? Kemarin sempat dibilangin. Ini biangnya nih di kampung dia pada kan ego emang hamil dia apa kan pernah pada izin. doain sampai sekarang. Ya alhamdulillah didoain. Iya alhamdulillah emang gak mau nambah momongan? pengen. Ini aku udah lepas KB. Tuh. Iya. Tapi lepas KB tetap aja kan gak pernah ketemu Iya. sama suami juga. Iya juga sih. Ketemu sih sering, cuman ya itu tadi kan aku di rumah orangnya pendiam, jadi jarang komunikasi. Paling kalau misalnya suamiku Pakai kaki loh ya. Kode. Lanjut aja dulu ya. Next. Oke. Silahkan. Kenapa Ini dia kenapa? ya? Tahu. Komentarin. Gue udah bilangin gak usah ini. Emang kenapa Om? Ini katanya suka berantem sama Nasar. Nggak juga. emang yang Komentarin kok selama Nasar ini menurut saya Nasar itu apa? Nasar ini juga salah satu artis yang tidak bisa diganti. Sebenarnya. Apa? Oh acaranya kalau bisa Enggak. dibilang. Kan The one and only juga. Oh oke. The one and only. nyari orang yang kayak Nasar ini juga susah. Hmm. Dia pakai apa-apa lebay Dia apa seniman juga juga sah. ya, seniman Iya. ya. Pakai rasa kalau dia Iya. ya. Next, Gimana satu rasanya? lagi, rasa. Oke, Ini kenapa Nurbayan? Nurbayan. Nurbayan ini terkenal gara-gara saya loh. Nah, Gimana? katanya, Nurbayan ini terkenal gara-gara saya. tapi katanya suatu ketika Iya Nurbayan. kalau orangnya nonton kalau nggak terima suruh sini emang nyatanya begitu. Nah, Sabar loh. Iya. Nurbayan kan lagu-lagunya kan dinyanyi nama Soimah. Iya. Dari panggung-panggung Soimah bawa ke TV. Suatu ketika. Dia dapat piala aku nggak disebut kurang ajar nggak tuh orang. Padahal terkenalnya gara-gara siapa? Saya. Dia dapat piala. Aku nggak disebut. Padahal terkenalnya gara-gara Aku kan pengen eksis toh. Mbak terima kasih Mbak Pamri, Soimah. Pamri. Pamri cuma nyebut nama doang. Oh, iya bener. Nggak minta doang. Tapi Iya, kan iya, katanya, bener. tapi katanya sampai datang loh ke Jogja ke rumah Soimah terus minta maaf Nurbayannya. Nggak ke Jogja. Kemana sih? Pernah nyamperin ke sono. Terus minta Ya, maaf. Diterima nggak? Hah? Dan dia datang gitu. Aku pura-pura nggak lihat. Ada Nurbayan, udah diam. Emang nyebelin ya nih orang. Udah diam. Pura-pura nggak tahu. Udah. Kirain syukur-syukur dia ke sana, nggak usah ketemu gitu kan. Nyebelin banget. Ke sini. Mbak Soimah. Udah jadi artis ya gitu. Terus Bu. Mulutnya pedes banget Udah jadi ya. artis ya. Oh, selamat dia udah dapet ini apa itu award gitu dari gitu. Terus dia, "Oh ya makasih loh Mak, gini." Oh ya pokoknya gitu-gitu. Akhirnya ya wes lah. Maksudnya sekarang sebenarnya nggak ada masalah apa-apa, cuman akunya aja yang lebay Iya. gitu. Tapi akhirnya hubungan baik dong sebetulnya. Hubungan Itu baik. iya, Sampai iya. sekarang juga aku dibikinin lagu sama dia. Karena nggak enak. Iya, mungkin dia nyogoknya aku bikinin lagu buat aku. Alhamdulillah ya. Tapi ngomongin minta maaf, ada yang datang minta maaf jam 2 subuh sampai jam 5 subuh. Nggak dibukain pintu, cuma dibukain pintu gara-gara haus kasih minum. Minta maaf gak dimaafin juga. Itu sih Saher. Hei, jangan sombong. Jangan kemana-mana nih mulutnya nempel. Akan rumah lu jam 2 minta minum, didodo-dodo nggak dikasih.
apa ya? Kamu itu tadi, apa tadi terakhir apa sih? Enggak. Sebelum iklan. Sebelum Ternyata iklan. sebuah permintaan maaf kalau yang dimintain maaf itu berhati bersih, Ikhlas, tulus. pasti dimaafin. Soalnya ada yang minta maaf dimaafin. Maafin dong. Ayo ada yang minta maaf dimaafin juga. Lah saya mah siapa minta maaf, saya maafin. Jangan Udah. kan minta maaf, kasih minum. Awalnya sih sebenarnya dia nggak mau ngasih minum. Ini pada dengar cerita dari Jupe. Emaknya bilang kasih minum lah, kasihan gitu. Kasih minum ya, keluar udah ngobrol di mobil gitu kan. Gimana dimaafin Akhirnya gitu kan. dimaafin. Gara-gara Jupe. Awalnya nggak dimaafin sebenarnya. tapi Tapi akhirnya udah dimaafin. Intinya kan sudah Oh dimaafin. saya mah sudah memaafkan. Kalau misal balikan lagi, Menurutku sih nggak usah sih. Aku sih bilang enggak sih. Enggak. Enggak sih. menurut aku juga aku nggak usah. Iya. Kalau menurut aku, Enggak deh. Kayaknya Eka jadi host di sini juga bagus Lucu, loh. lucu. Nambah satu gitu. Benar. Kalau mau acara ini bagus sih. Kalau kayaknya nggak apa-apa. Ebi, tanya Ebi. Tanya Ebi. Tuker barter lah sama Ebi. Iya, boleh deh. Lu Abi ngapain sih? Apa? Enggak, aku nggak mau ngeliat Tante Ayu sedih lagi. Udah Tante jangan sama dia lagi. Sama yang lain aja. Emang kenapa kamu bisa ngomong gitu? Soalnya waktu kejadian itu Tante Ayu sempat Nangis. Tante Ayu Ya, Orang enggak, seakan-akan waktu di kayaknya sini, waktu di kayak gue sini kan. cerita gitu, kagak pernah gue ya cerita. enggak lah, orang pas tayangan aja lu bener-bener nggak tahu pas Jupe cerita. Iya. Ih, gue mah gak tahu sama Gak sekali. bener kasihan Ayu loh, ntar disangkanya orang-orang Ayu cerita apa-apa yang gak Padahal bener. Padahal barusan tadi juga cerita. Barangan. Ya udah deh. Kagak cerita. Udah, kalau buat Soima gimana So? Apa? Melihat perjalanan hidup lo, perjalanan hidup lo, pelajaran apa yang bisa dipetik supaya pemirsa di rumah juga bahwa mimpi itu bisa jadi kenyataan. Banyak pelajaran yang bisa saya petik. Intinya adalah apa? Kalau kita pengen berhasil ya kita memang benar-benar harus merangkak dari awal gitu. Jangan pengen yang instan. Begitupun dalam rumah tangga. Begitupun dalam rumah tangga aku juga berusaha untuk sesukses apapun saya tidak akan meninggalkan keluarga saya karena walau bagaimanapun anakku aku ajak susah payah aku tinggal untuk seperti Jauh ini ya dari iya ibunya, terus ya. suami juga pokoknya keluarga dan apa ya jangan lupa dengan fondasi dulunya Situasi, siapa. kondisi apapun usahakan tetap utuh ya. Iya. Soima bahagia terus ya. Amin. Sukses terus ya karirnya ya. Sukses ya, makan. Ayu juga ya. Ayu Jangan mudah-mudahan bersedih. ya Ayu. Oke, sampai jumpa. Makasih Soima. Nggak lucu juga ya. Ya, Bu, dibayar. monggo dijawab Bu, iya. monggo. Bukan merasa kaya, tetapi paling tidak sudah dalam kehidupan itu sudah ada kemajuan. Mengalami berbagai macam fase. Iya, dari dulu sampai sekarang itu udah kalau misalnya dulu kan istilahnya mangga 2 gitu kan perhiasannya. Kalau sekarang ya ITC. Sama aja. Sama dong. Sama aja tetanggaan doang. Cuma beda parkiran doang Bu. Gimana Ya sih? paling nggak berubah lah Coba kehidupannya. ngomongin perubahan kita lihat nih ada beberapa foto Soima dari waktu ke ujung-ujung ada waktu ya. foto Ini sih. ya. Lihat dulu. Nih ada foto Soima dari masa ke masa ya. Lihat nih Soima tuh. Ini Lu ikut ya? Soima ini. pakai baju putih apa pakai baju Ini biru? Della Puspita. Itu siapa sih, Bu? Ini aku juara 1 bintang televisi tahun 96 dulu ya. Kan ikut lomba-lomba. Yang kanannya siapa? Model. Oh, Waktu itu model. model. Lanjut, masih ada lagi fotonya? Itu Soima ya? Itu juara 1. Ya ampun, lucu banget. Pemilihan darah Ayu dan darah Cilik. Main Kok ada tai lalatnya sih Iya, dulu dulu enggak? tuh kan musim-musim ala-ala sok cantik gitu kan dikasih tai lalat gitu. Iya benar. Itu palsu. Palsu. Jadi tuh eyeliner di YouTube gitu.
Ya ampun. Biar agak kelihatan cantik. Beda ya. Terus itu Lagi. pipi, tuh. Ini Soimah. Iya. Ini serius? Ini awal-awal belum bisa sanggulan, jadi sanggulannya ya? masih. Kok Alisnya mirip orang. itu pipinya ditambah atau gimana sih? Enggak, emang Enggak, begitu itu pipinya. begitu. Dulu masih perawan. Oh, iya. Maksudnya apa ya begitu? Nah, Nah, ini baru udah enggak. udah enggak So, ini udah sekolah di SMKI? Ini waktu apa ya? Kok lupa ya? Kok aku punya model baju begitu ya? Ikut. Dia kebayangnya di luar loh, diikatnya di luar. Ini apa? Zaman Orang kancing ya, Wak? Zaman dulu nggak pakai kancing, pakai tali rafia, jadi di luar kancing. Iya benar. Ini udah zaman-zaman heboh-hebohnya campur sari. Cakep ya? Cakep lah. Bang hijau banget mekar banget katanya. Nah, Ini pakai wig. itu wig. Pakai wig. Itu Cantik ya? ngerasa cantik gak sih pas foto gitu itu? Oh, pas ini Eke laris-larisnya. Oh, gitu. Campur sari. Sehari itu bisa 4-5 tempat. Satu 4 sampai 5 tempat. Iya. Satu tempat honornya saat itu berapa? waktu dandanan ini 150.000. Satu Beneran? tempat, satu tempat. Iya, Bener ini, bener dia ngomong. Dan laris, itu udah kuliah? Udah kelihatan. Udah kuliah. Jadi emang suka seni itu dari kecil ya? Iya, dari kecil kebetulan dari kelas 4 SD. Kelas 4 SD tuh suka nari-nari gitu, suka kalau nyapu-nyapu gitu juga suka nyanyi gitu lomba-lomba, juga. ya. Terus aku suka bikin gerak dan lagu. Sendirian gitu? Sama teman-teman, tapi aku pengarangnya. Mau mereka? Jadi gerak dan lagu kayak waktu itu aku inget jadi buat acara nyumbang 17-an apa gitu waktu Berarti itu dari lagunya. umur berapa sih? Dari umur SD berapa? 4. Jadi suka bikin sedang saja dibikin gerak dan lagu. Mereka ngikut. Hidup 4 ini menit lagi. jangan serba terlalu yang sedang saja. Jadi jadi koreografer gitu? Waktu kecil? Dari SD. Buat pementasan atau iseng-isengan aja? Awalnya iseng-iseng, terus kan orang-orang tua kita kan, Mbok Yokono ikut ini apa, ngisi 17-an, ngisi apa, acara sedekah laut atau sedekah bumi kalau di kampung. Ya, ya, Ya udah ya. terus latihan makin giat kan, tampil. Siapa sangka dari hobi jadi profesi ya? Alhamdulillah. Bahkan sekarang tuh luar biasa loh, perjuangan ke Jakarta sekarang udah bisa menghidupi keluarga kakak-kakaknya. Dikasih mobil satu-satu. Keren. Gak usah diomongin. Ya enggak, tapi intinya sayang sama keluarga. Betul. Nama keluarga siapa aja kakak-kakaknya dengerin. Yang pertama, aku kan ada 7 bersaudara. 7 bersaudara. Yang Maya pertama, umur anak berapa? aku nomor 5. Oke. Bukan yang bisa biasa. Ya emang gitu udah bisa. susah. Yang pertama namanya Solihati. Solihati. Yang kedua namanya Solikin. Solikin. Yang ketiga namanya Sofiah. Yang keempat namanya Sobiatun. Yang kelima Soimah. Ya. Nah, yang keenam Nur Lailatin. Yang ketujuh Sinta Fitriani. Bagus yang ke-6 ke-7 ya. Nggak pakai so. Karena modinnya udah meninggal. Yang kasih nama. Kiainya udah Beneran meninggal. kok. Beneran. Itu namanya dari Kiai. jadi Coba ada- ulangi siapa aja. Solihin. No, salah. Ih, no loh bahasanya gila. Oh my God. Can Somiatun. you speak English ya sekarang ya? Sophia. Kalau ada yang hafal, kakak-kakakku dari awal sampai akhir, Coba, nanti saya coba. kasih uang 500.000. Siapa yang hafal? Coba sebutin. ulang lagi. Sekali. Tapi dengan cepat loh ya. Iya, sekali. Solihati, Solikin, Sofiah, Sobiatun, Soimah, Nurailatin, Sinta Fitriani. Cinta Fitri. Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal 500.000 dibayar bulan depan. Ayo. Sobiah, Solikin, Soliapatin. Solihin, Solin. Solin Pati. semua Dilukis dong, Solihati. bahagia keberhasilan Soimah, mereka ikut merasakan juga kebahagiaannya ya. Alhamdulillah, karena walau bagaimanapun kan Allah menitipkan rezeki lewat saya gitu, dari semua keluarga itu saya yang diberikan rezeki yang lebih gitu, makanya tugas saya adalah menyalurkan rezeki itu buat keluarga. Jangankan keluarga inti yang 7 bersaudara itu ya, tetangga-tetangga sekampung kalau lebaran, lu harus tahu berapa yang dia sediain duitnya. Aduh nanti gak usah disebut, gak usah sebut. Dikit. Lu mah gitu. Lu mah temen Eke Allahu kan. Akbar. Gitu. Serius. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Rob.
Tanya Demi aja apa ntar. lu, Ah? Banyak banget. Serius, Ah? Tanya aja Apaan lu, Ah? Ntar tanya. Ah, lu demi apaan dulu? Tanya aja ntar ya. Parah, kaya banget nih orang. Kaya banget nih orang nih. Ih, bagus banget. Kaya banget. Udah kita kembali sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di ada aja. Dituruti, aku mati emas. Tak dituruti, aku mati bapak. Tumini bojone jayo jayo, tumini bojone jayo jayo, tumini bojone jayo jayo, tumini bojone jayo. Tumina pona anisi jayo, tukijana adinisi jayo, tukime pona anisi jayo, tukina papa nisi jayo, tumini bojone jayo jayo, tumini bojone jayo jayo, tumini bojone jayo jayo, tumini bojone jayo. Hey! Ya, Pak. Masih gila. Ebi. Ebi dia mau nyanyi. Mau nyanyi juga. Kasih musik om. Coba. Tahu, biarin nyanyi. Lagu yang sama. Hey! Jaya 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 jaya. Jaya 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 jaya. Aduh ucing ala ebi au au au. Ucing ala ebi au au au. Ucing ala ebi au au au. Ucing ala ebi au au. Udah ya Ebi ya, udah puas? Ebi tuh pengen banget jadi artis, makanya kalau ada datang tamu, Pengen nunjukin seniman banget ya bakat. pengen nunjukin. Coba gitu. coba sini. Coba sini. Semua pengen jadi artis ya? Coba. Ya betul. Emang kalau jadi artis kamu pengen punya apa? Aku kalau jadi artis aku pengen punya. Pasti kamu pengen punya motor ya? Tahu lah. Oh iya. Karena teman-teman. Cita-cita artis tuh begitu biasanya. Ya, nanti. Tapi ada loh teman aku yang artis syuting kemana-mana nggak punya motor juga ada. Ada temenku. Ada siapa sih? Hah? Gilang Dirga. Kamu kasihan banget. Coba kasih beat. Beat. Mumet aku mumet mikir ke kowe saben bengi lunga jarene kamu kandel kok jeneng ora ana alasan ning ganti kanca mergo saiki ra iso pikiranku bingung wetengku kembung ngerti jerawatku sing gede-gede kaya jagung jare pamit rondo lah kok malah golek rondo kok ora mantul yen ngerti ngono kuwi Ebi. Can't tell you what it really is. No, baby is. You know, I can turn it better. Ada meow, ada bunyi kambing meh, bunyi sapi mo, bunyi kucing meow, bunyi anjing guguk. Bagus. Aku bagus kan? Bagus. Aku mau belajar dulu kalau gitu. Udah, yuk ngobrol lagi sama Soima yuk. Mau ngobrol apa enggak, Mae? Hah? Mau ngobrol apa enggak? Kan aku pengen eksis. Ya udah. Akhirnya terwujud ucapan-ucapan ibu dan harapan untuk jadi artis. Iya. Tapi sayangnya ketika terwujud, Tuh kan bahas yang lain dong. enggak, sayang ketika terwujud, Ini malah juara mah kalau gitu-gitu. enggak. Ibu udah nggak ada ya? Iya. Ibu Jadi meninggal tahun berapa sih? 2007. Saat itu belum masuk TV, baru TV daerah. TV daerah. Waktu itu kan aku sempat bilang sama ibu, Alon, karena aku tinggal di Jogja, ibu suka jenguk kan. Piye, udah masuk TV belum kowe? Gitu. Berarti itu cita-cita Iya, besar. kamu udah masuk TV belum? Karena kan dia taunya aku diangkut dari kampung ke Jogja kan sekolah seni sama buleku sama tanteku kan. Jadi harapannya mungkin ke situ juga. Udah masuk TV belum? Udah Bu, udah masuk TV lokal, aku bilang gitu. TV lokal ki nggak sampai Pati gitu. Rumahku kan di kampung di Pati sana kan, nggak sampai Pati. Ya masuk TV itu ya se Indonesia nonton gitu. Waktu itu sempat nonton gitu, tapi Sebuah tantangan. iya, terus. tapi ya sebenarnya aku nggak merasa tertantang juga karena memang aku nggak punya waktu itu nggak punya ambisi untuk Harus jadi artis jadi. sebenarnya. Sebenarnya yang ngalir aja gitu, nggak ada aku harus ke Jakarta, aku harus menjawab ininya ibu, malah nggak ada.
Tapi mungkin itu adalah doanya ibu loh. Yang bisa semuanya lancar kan. Iya itu Dua orang tua belum selang lama kok ibu ngomong begitu, aku udah di TV lokal gitu dan nggak selang lama aku udah ke Jakarta, aku udah nggak bisa menikmati apa yang diharapkan selama ini. Suka sedih. Banget. Andai ya. Soalnya kan dulu pernah pas aku di Jogja ibu pernah gini, Im gitu. Karena aku kalau di rumah kan dipanggil Im sama ibu. Wah, aku beliin rukuh. Gitu. Aku tuh kok kayak rukuh, beliin mukena gitu. Yang asal ono rendo-rendone itu loh gitu, saya model-model sekarang. Nah, waktu itu kan kalau campur sari dari sana ke sana kan uangnya dari 150 itu dikumpulin ya buat bayar kos, buat Banyak kebutuhan. ya gitu. Jadi ngumpulin 1 juta 2 juta itu istilahnya masih susah dan waktu itu kan awal-awal mukena renda kan ya lumayan lah ya harganya. Jadi belum sempat beliin ibu mukena yang bagus. Sampai sekarang. Kalau sekarang aku sudah beli mukena tapi aku serahin ke orang yang membutuhkan tapi atas nama ibu aku. Jadi ada salah satu penyesalan atau permintaan ibu yang nggak diwujudkan adalah karena waktu simple itu ya belum mampu. sebetulnya ya. Iya. Bapak masih ada? Bapak duluan. Bapak duluan. Jadi saya menikah, bapak sudah nggak ada. Ya, itulah kenapa Soimah begitu baik kepada keluarga, kepada saudara-saudara ibu karena Ya karena kan memang sebetulnya niatnya kalau anda ibu masih ada, wah. Ya kalau ibu kan suka pakai mas-masan gitu ya. Kalau bayangin, kalau misalnya aku beli gelang gitu, coba ibuku masih ada, aku akan beliin ibu seperti ini gitu. Jadi suka pakai kalung, jadi ibu itu suka banget perhiasan gitu. Coba, jadi kalau aku beli itu pasti selalu inget ibu. Coba ibu ada, pasti aku beliin gitu. Apapun yang dia minta pasti aku beliin. Makanya ketika aku nggak bisa membeliin ibu ya sebisa mungkin aku bisa menyenangkan keluarga gitu. Karena dari dulu prosesnya itu aku, kakak-kakakku itu prosesnya sama. Semua pernah mengalami yang aku alami gitu. Tapi ibu udah bahagia pasti ya. Melihat anaknya harapannya. Pasti bangga lah. Iya pasti Sekarang kebayang ya. Cita-citanya Kenal kesampaian seluruh selama Indonesia ini. membanggakan nama keluarga Iya. pasti. Sudah tenang dan senang di sana pastinya. Kasih ya Soya. Pemirsa kita kembali sesaat lagi tetap di Ada-Ada Aja. Oh bunda ada dan tiada, dirimu kan selalu ada di dalam hatiku. Tutupan matamu, tutupan ombosanmu, emane nyawamu, ojo mau terus-terus kayak mergane, ora ono gunane. Masih dengan Soimah, maaf ya So, bikin nangis janji. Ini jangan nangis-nangis Janji. lagi, nggak mau. Janji, Aku nggak janji. mau nangis. Janji. Benar. Ya, janji. Itu Mazhong. Ini kan seorang tamu lupa nggak disuguhin. Terus suguhinya air putih doang. Bukan air putih doang. Gelasnya sih gelasnya biasa. Ah. Tapi airnya luar biasa. Karena ini adalah air kejujuran. Oke, silakan diminum. Harus. Harus. Biar apa? Biar jujur. Oh gitu. Minum. Padahal hidupku penuh dengan kebohongan loh. Nah, mungkin dengan air ini kejujuran akan muncul. Belum. Kecepatan. Gus. Lagi, coba lagi. Gus.
Oke, Soima sudah. Ini studio apa kuburan sih? Efek dari air kejujuran itu. Soima Pancawati. Setiap tetesan dari air ini telah mengalir ke tubuhmu dan akan menghasilkan kalimat-kalimat yang keluar dari bibir seksimu itu yang penuh dengan kejujuran. 3, 2, 1. Oke. Soima, Anda merasa cantik? Enggak bunyi. Di antara satu keluarga yang berjumlah 7 orang, laki-lakinya cuma 2 ya? 1. Solihin. 6 perempuan. Anda yang paling cantik. Ya. Tidak ada yang pantas menjadi artis selain kamu. Kenapa? Karena tidak ada orang yang mempunyai dan menyamai kemampuan saya. Jujur, itu jujur. Ya. Anda sombong ya? Beneran? Ya, Gak takut ada orang yang sakit hati dan kesombongan Anda? enggak. Saya sombong tapi saya baik hati. Sombong tapi baik hati? Ya. Bukannya sombong itu Ada negatif? saatnya sombong, ada saatnya baik hati. Apakah itu balas dendam Anda ketika Anda susah tuh sekarang sukses, akhirnya Anda sombong? Karena ada yang saya sombongkan. Apa itu? Kemampuan saya. Katanya ada satu artis yang pas awal-awal saya datang ke Jakarta meremehkan dan memandang sebelah mata. Sampai sekarang Anda dendam terhadap artis itu, betul? Betul sekali. Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Masih ada atau tidak? Sudah tidak ada. Tidak ada di dunia hiburan atau tidak ada di dunia ini? Tidak ada di dunia hiburan, tidak laku. Senior? Enggak, Penyanyi? enggak. Pemain sinetron? Bisa iya, bisa Presenter? tidak. Bisa iya, bisa Komedian? tidak. Bisa iya, bisa tidak. Deswita? No. Dia sahabat aku. Oh sahabatnya. Sahabat kamu tuh Deswita dan Rina Nose salah Rina satunya. Nose, Oki Lukman. Oke Lukman. Itu siapa sih cewek itu? Oh, Perbuatannya seperti apa? jadi waktu saya awal-awal di Jakarta, awal-awal syuting di TV, banyak artis yang memandang saya sebelah mata. Waktu itu saya datang paling awal, saya barang-barang di atas meja, memang bawaanku banyak karena waktu itu peralatan ada sanggul apa segala macam. Nah ketika saya latihan, gladi bersih, saya balik ke meja itu, peralatan saya sudah nggak ada. Digeser sama tuh artis. Digeser meja paling pojok. Dan itu berantakan. Dah waktu itu aku terima, ya wes mungkin saya baru. Jadi ya wes nggak apa-apa, mungkin ini mejanya dia. Tahu pelakunya itu saat Tahu, itu? Terus tahu. tapi diam? Diam. Yang kedua, dia bawa tempat tidur apa itu, kursi yang Ya, yang bisa dia ala-ala, tidur. pakai selimut ada bantal. Udah, oh mungkin artis begini kali ya. Dalam hati gitu, karena masih baru. Agak bersebelahan sih sama dia, tapi aku agak mojok gitu. Dan dia itu ininya sengaja kayak nutupin, apa namanya, kursinya itu biar kayak aku nggak bisa lewat-lewat. Nah waktu itu aku mau ambil apa itu suka misi ya gitu, kesini ntar mau ambil apa, misi ya. Tapi dia diem aja dengan selimutan, bantal dan baca atau main HP gitu. Jadi nggak ada basa-basi yang apa. Lama-lama akhirnya aku capek kan begini dan gak ada respon yang bagus, akhirnya aku main lempar-lempar aja sama asistenku yang sebelah sana. Jadi aku di sini, dia kursinya di sini sambil tiduran, aku main lempar, ambil sepatu, lempar, ambil apa, lempar gitu. Saking keselnya. Terus karena apa reaksinya dia? dia diem aja, nggak bergerak sama sekali, tetap aja tidur di situ. Dia tahu nggak kamu benci sama dia? Gak tahu kalau dia hari ini nonton dan dia merasa orang tersebut, Saat itu dia tahu kamu sebel? harusnya sih tahu kalau orang normal. Harusnya kalau normal Sayangnya tahu. banyak sekali orang yang nggak normal juga di Ya, dunia itu kita dia, ya. benar. Salah satunya, Terus
tekad untuk membuktikan. Lihat ya Luntar ya. Ya, dalam hati saya sempat gitu. Emang kemampuan kamu apa sih gitu? Kamu tuh jual tampang doang dalam hati gitu. Kayaknya aku nggak pernah melihat kamu punya kemampuan apa deh yang lebih dari apa yang kamu punya sekarang dalam hati gitu. Lihat aja nanti ketika di stage gitu. Dan terbukti. Iya. Dan terbukti sampai saat ini. Inisial. Nggak boleh. T. Nggak. T. Nggak usah nyari-nyari, aku nggak akan nyebut inisial. Ntar ya, pas iklan ya. Iya. Terus, kalau kamu nggak suka dia artis sombong, kenapa kamu sekarang jadi artis sombong? Nggak. Sombong itu sebenarnya hanya karakter ini aja, karena kan kebanyakan kalau aku di TV image-nya itu orang kaya dan sombong. Sebenarnya itu aku memperlakukan orang-orang kampung. Orang-orang kampung itu biasanya kalau udah kaya sedikit kan sombong gitu. Itu inspirasinya dari aku lihat di mengambil karakter di masyarakat. Iya, di masyarakat gitu. Karena orang ngelihatnya takut, orang ngelihatnya kan di TV. Ih, Soimah karakternya sombong dan benar cuek banget dan pendapat Iya. orang. Padahal kau yang sudah deket secara langsung ketika nggak ada kamera, justru lu berbanding terbalik dengan yang ada di panggung. Lu peduli banget sama awalnya lingkungan. Awalnya sih risih ya, apa namanya image sombong dan sok kaya gitu. Awalnya risih, tapi ya lama-lama kan dia nanti aku nggak perlu, enggak kok aku orangnya baik, aku nggak perlu gitu. Maksudku ketika itu untuk kebutuhan di TV dan itu kebutuhan syuting, ya nanti pasti lama-lama mereka akan tahu. Saya tidak perlu membuktikan bahwa saya orangnya baik, enggak. Kadang-kadang malah saya justru sangat bangga Soimah sombong, ya saya makanya suka begitu. Disebut artis arogan yang selalu pilih-pilih program dan stasiun TV. Enggak juga, sebenarnya sih enggak. Jadi aku gini, ya memang kadang-kadang memang harus pilih-pilih ya, pilih yang duitnya banyak gitu ya. Terus realistis. Enggak gini, saya tuh paling males dalam satu hari itu kayak kamu lah istilahnya. Karena kan aku melihat kondisiku udah nggak kayak dulu yang bisa merasakan kan aku sendiri. Jadi istilahnya sehari itu aku 2 program aja udah cukup gitu. Jadi ya pinginnya ya wes nggak pindah-pindah, bukan karena pilih-pilih. Menjaga kualitas juga. Fisik sih kalau aku sebenarnya lebih ke fisik. Kualitas bisa dihasilkan salah satunya dengan fisik yang kuat juga ya. Iya. Oke, pernah sakit hati sama salah satu stasiun TV? Enggak. Nggak pernah? Enggak. Hubungan masih baik? Mungkin ada TV yang sakit hati sama saya, tapi kalau saya enggak. Nggak takut? Nggak takut ada blacklist? Oke, nggak usah dilanjutin ya? Oke. Mendingan ini, katanya ada salah satu pengusaha, begini ya, kalau ada seorang artis perempuan, godaannya tuh besar sekali. Ya. Kalau kita sempat heboh dengan prostitusi, apakah Anda sempat ditawari katanya sampai 1 miliar ada yang menawari? Iya. Benar. Lagi hilaf kali itu ya? Enggak, iya. Ngeliat apanya? Cantik kali. Kecantikannya tuh nggak bisa digambarkan dengan wajah. Beneran ada yang nawar segitu? Ya. Jadi waktu saya off air di salah satu di luar, ya kita di sebut salah satu Kalimantan kota. aja ya. Ya. Terus? Dan itu aku berangkatnya sama suami aku loh. Itu udah sama suami aku loh. Terus? Pokoknya intinya yang pertama itu yang ngoling anak buahnya udah berangkat bla bla bla. Kalau kamu off air tuh jangan bawa suami, ntar kamu nggak bisa terkenal bla 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 apa segala macam gitu. Iyain aja karena aku udah bisa menilai orang ini karakternya begini. Iya. Akhirnya udah selesai, dia mau ngasih jadwal off air lagi, anak buahnya bilang lewat langsung bos aja gitu. Oh ya nggak ada masalah waktu itu. Akhirnya udah telepon, tapi pokoknya intinya tapi berangkat sendiri karena tiketnya cuma 1, nggak ada dana dalam hati. Kan waktu itu dia memperlihatkan semuanya, nggak mungkin 1 tiket nggak ada dana karena itu adalah salah satu pengusaha yang sangat benar-benar megang di kota itu. Jadi waktu itu intinya nggak boleh bawa suami sendiri, nanti dia yang jemput di bandara, bla 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 segala macam. Nanti honornya nanti gampang, nanti dari aku bla 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 bla.
aku itu udah keringat dingin, badan itu udah keringat dingin terima telepon. Terus apa namanya dari 50 juta aku nggak sampai jawab 100 juta, sampai 500 juta, sampai dia nyebut nama artis, ya udah deh aku samain sama si A 1M. Gitu. Terus? Itu keringet itu panas dingin. Nerima itu karena itu seumur umur aku tuh pengalaman itu. Merasa tersanjung atau merasa terhina? Terhina lah. Tapi aku punya trik gini, karena aku tahu dia tuh bawaannya pistol kan. Takutnya ntar kalau aku kasar sama dia ntar di jalan di tempat jedar gitu. Jadi aku gini, oh terima kasih Bapak sudah simpatik dengan saya. Si bapaknya sendiri yang ngomong, bukan Iya, asistennya lagi? Bapak sendiri yang ngomong, terus aku ngomong, terima kasih Bapak sudah ini suka sama saya, tetapi mohon maaf kalau saya udah punya niat begitu dari dulu, saya nggak perlu proses berkesenian sampai sekarang, kalau ujung-ujungnya akan saya rusak dengan ini, terima kasih Bapak ini, saya ngomong belum sampai selesai dia udah tutup. Malu. Habis itu aku ngomong sama suamiku, tadi Bapak ini telepon dan intinya teleponnya begini, aku ceritain semua sama Itulah suamiku. Ya, godaan-godaan itu selalu Iya. datang kepada para penghibur khususnya wanita, hanya Iya. keimanan dan harga diri yang bisa menjaga itu. Dan karena aku tidak mau proses selama ini yang susah payah aku raih bisa sampai sekarang akhirnya rusak dengan begitu saja. Aku ingin saya nongol di TV, keluarga saya bangga. Saya tidak ingin keluarga saya nonton saya, tapi orang-orang di luar sana pernah pakai saya, oh itu pernah tak pakai ini nih. Saya nggak suka seperti itu. Saya akan lebih bangga. Ya nggak? Bisa nggak kamu bayangkan ada artis nongol di TV, tapi yang nonton itu misalnya om-om yang gerombol itu pernah, kamu juga kan? Iya itu. Saya nggak bangga gitu. Saya nggak bangga. Saya ingin nongol di TV menang benar-benar dari kualitas dan keluarga saya bangga menonton saya. Gitu. Dan ini pelajaran luar biasa, yang penting itu punya keimanan dan juga prinsip bisa ditunjukkan oleh Soimah. Dan Soimah membuktikan bisa bertahan di dunia hiburan sampai detik ini karena kualitasnya. Kita kembali sesaat lagi, tetap di Ada-Ada Aja. Tak sawang-sawang kowe kan tenang, rasane aku pengen kenalan. Emang nggak jadi normal, jadinya sesar ya? Oh, melahirkan Kangen nggak sih? Kangen nggak sih sama acara sedih sih itu? kok nangis masih sih ada kan itu ya? Aku kangen. Masih ada kan itu? Tapi Nggak ada. kangen maksudnya suasana syutingnya, Kangen. acaranya ya kan Semuanya, jujur. kangen semuanya. Pemain-pemainnya ya. Jangan nangis lagi. Tapi Iya, yang jangan namanya berkesenian gitu ya, kumpul Iya, bubar, kumpul iya, karena bubar. memang apa ya namanya udah anggap aku sebagai keluarga dan terus terang saja saya mendapatkan rezeki yang banyak juga dari itu. Jadi ya bagaimana
ketawa-ketawa lihat penari. Awalnya kan konsepnya kan serius, sinden, ada yang belajar nari. Cuma dia pas salto, sanggulnya kelihatan. Sanggulnya. Ebi. Sanggulnya kelihatan. Ebi. Dia sanggulnya di belakang. Ini siapa Ebi? Kok nggak bilang-bilang? Oh, Om Irfan tahu. Coba. Pasti sinden ini didatangkan supaya pernikahan Ayu Ting Ting akan bagus. Gak jadi nikah. Gak jadi nikah. Oh jadi kamu Nih, mulutnya belajar nih, nyanyi mulutnya nih. untuk pernikahan Ayu Ting Ting. Gak jadi nikah. Gimana masanya? Masa? Masa? Gak jadi. Apakah itu benar? Apakah itu benar? Apakah itu betul? Soalnya kabar yang aku dengar. Ya. Ayu Ting Ting. Mulutnya. Kabarnya apa kabarnya? Ayu Ting Ting sanggul diselingkuhin sama India. Karena India berselingkuh dengan salah satu grup dangdut. Kejadiannya depan mata. Dan kejadiannya di depan mata. Sewaktu-waktu dia akan diundang ke sini untuk mengklarifikasi apakah benar dia merebut cowoknya Ayu. Ibu ada juga di sini nanti. Ibu ada di sini juga kalau perempuan itu datang ke Oh sini. jadi ibu yang ngeliat di depan mata. Udah diinterogasi depan ibu juga. Ya. Yang gue cerita kemarin. Dia adalah namanya adalah Udah. inisial biar Nggak usah, penasaran. nggak usah. Inisial Ini biar udah penasaran. penasaran. Kalau Udah, ngapain inisial kan ngebahas namanya saya sini? dia marah. Jangan suka dibahas. Ayo, nggak Yang boleh sudah, marah. ya sudah. Ini kan tahu kondisi yang sebenar-benar. Lu sabar aja. Ayo jangan harus emosi. sabar. Sabar dong. 2 kali mengalami. Sabar, sabar. Sabar, 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 sabar. Udah. Tahan. Tahan. Kenapa sih? Iya joget itu gimana? Biasane orang nganggo minyak wangi. Biasane yo ora kaya ngono. Aku cemburu. Aku sujana. Sabar. Entar dulu. Apa? Kan di sini aku bintang tamu. Iya. Kok bukan bahas aku? Ya udah. Enggak ada yang dibahas dari aku. Bentar. Makanya malu nih sama ini teman-teman dari Bina Nusa Insan Mandiri. Cakep, selamat datang. Salah ya, salah. Ini udah kenceng salah lagi. Bina Nusa Mandiri Ciracas. Ini pasti teman-teman SD semua ya? Masa yang begini SMK? Yaudah deh, ada Soima kita ngobrol ya. Iya. Kita semua ada ngobrol. Soima Pancawati. Kalau ada bintang tamu itu yang dibahas bintang tamu. Ibu kan yang Ibu dong. tadi. Kan banyak yang bisa diomongin dari aku. Apa ya yang bisa diomongin apa Ibu ada coba? berita apa emang? Tapi dia di sini kerjanya gitu doang. Emang gitu. Gitu aja. Aku masih sekolah disuruh kerja-kerja, aku masih kecil. Iya. Ah, jangan suruh duduk. Kalau mau duduk pakai goyang dulu. Soima mau duduk. Stop. Stop. Astagfirullah. Sabar. Saya nggak suka. Nggak suka kenapa? Saya tersinggung. Kenapa Masalah tersinggung? buat lo. Kenapa Bu? Kenapa Kenapa? tersinggung? Kenapa saya diundang ke sini? Ini mengingatkan aku bahwa dulu saya Sabar. Masa lalu. Ya. Coba. Bersabar.
kabar? Gimana apa kabarnya? Apa kabar Soima? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah, kabar saya baik-baik saja. Tepuk tangan dulu dong untuk Soima, luar biasa. Seorang seniman. Jangan bikin sedih, jangan bikin inget yang kemarin-kemarin. Nggak ada yang bikin sedih. Ini seniman luar biasa loh. Dari Seniman kaya Yogyakarta berani datang ke Jakarta. Hebat. Masa? Masalah buat lo. Udah itu. Oh iya maaf. Udah Jangan lewat. nangis gitu. Cakep banget sih, makin cakep aja badannya makin demplon aja bang. Iya. Kayaknya udah jauh dari image orang kampung sekarang ya udah jadi orang kota ya. Siap. Ya, Sikat. kalau ngobrol ya Manis. awal-awal tuh basa-basi dulu kayak apa apa kabar? kayak gitu. Jadi jangan langsung gitu. Nggak Harusnya enak. gimana? Harusnya gimana? Harusnya gimana dong? Penampilannya sekarang udah kaya banget kelihatannya gitu. Harusnya. Jadi yang bahasa kampung-kampung tuh nggak usah dibawa ya. Ya, minta maaf, minta maaf. Tapi emang minta sekarang maaf. udah ngerasa jadi orang kaya dari kota. Bukan. Jadi gini. Serius nih. Oke, tepuk tangan semuanya. Belum. Belum. Bisa nggak kamu duduknya jangan di situ, nggak enak pemandangannya. Aku duduk di mana lagi? Soalnya kalau aku duduk di atas, yang lain ketutupan. Kan Om Ipan sekecil ini. Kalau Ebi segede apa? Tapi segede bumi dan langit. Sepiun-tiun. Iya, Monggo tetiun-tiun. Bu, dijawab Bu, monggo. Monggo. Aku pamit ya, aku mau latihan dulu. Yaudah belajar dulu, nanti kesini lagi ya. Dah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Enak banget sih. Gitu doang. Itu dia. Gitu doang. Iya udah. Soima, kenapa ya sosok Soima tuh nggak lepas dari Jawa? Ya emang dari karena sana. emang Jawa. Ya nggak, tapi nggak semua orang Jawa tetap melekat kejawaannya. Betul. Kalau itu kayaknya nggak mau, bisa kayak kesempatan ini tetap pakai lurik, Kebaya, gitu. pakai batik, Batik. kadang-kadang kesempatan pakai sanggul, ngomongnya dibendok-mendokin. Bukan di medok-medokin, emang medok. Jadi kadang dia nggak tahu loh kapan dia ngomong Indonesia, kapan ngomong Jawa loh. Kadang nggak sadar ya. Tetap ngekip itu Kenapa ya. sih emang cinta banget atau nggak bisa lepas? Ya karena pertama memang orang Jawa, yang kedua gini, yang bisa membuat aku sampai sekarang ini awalnya memang dari kesenian Jawa gitu, dari awalnya dari nari, dari nyinden gitu. Nah nyinden kan lekat banget dengan kebaya dan sanggul gitu, dan menurut aku ketika namaku sudah besar seperti ini dan awalnya saya profesinya kesinden, jadi rasanya aku akan dosa ketika nama besar aku terus menghilangkan itu dengan seenaknya saja, itu rasanya tuh gimana gitu. Walaupun dulu pernah dinobatkan sebagai sinden gila Sinden ya? gila. Sinden gila, gara-gara apa sih ceritanya? Ya karena kan sinden kan selama ini yang kita tahu kan duduk di wayang gitu kan, iya, timpo yang begini kan. Dulu juga awalnya bukan dari situ, Mak. Iya, Apa? itu. Iya kan? Iya, Sindennya awalnya nih. gitu. Satu program. Itu semalam suntuk aku 15.000 loh. Beneran? Iya, Itu tahun berapa, Mai? Tahun berapa ya? 96-an lah. Wayang kulitan Wayang atau kulit, wayang... nyinden di wayang kulit semalam 15.000, suntuk. Mai? Iya, 15.000 terus naik 25.000, naik 50.000. Sampai paling tinggi gitu. berapa tuh biasanya? Dulu makin paling tinggi waktu nyinden tuh 110. Itu udah angkat Allah. bagus banget. Oh iya, 110. Terus katanya yang pentas tuh disuruh turun dilemparin botol dan Iya, lain-lain. makanya kan ini Duduk lagi di atas ya? ini aku mau iya, praktekin. ngomong. Yang darinya awalnya kan kalau sinden kan kita tahu yang begini. Makanya kenapa aku disebut sinden gila? Awalnya karena dendam dari kata-kata penonton sebenarnya. Kalau dulu kan kalau nyanyi di panggung kan tetap pakai kebaya, lagunya yang langgam-langgam. Nah, Iya. satu panggung dengan penyanyi-penyanyi dangdut yang seksi. Oke. Gitu kan. Kalau di lapangan kan biasa tuh banyak penonton yang di depan yang Iya. Rusuh. rusuh gitulah. Rusuh, bener. Nah, kalau udah dikasih dangdutan kan wos pada gitu. Nah, ketika aku tampil dengan pakai jari dan kebaya begini, terus nyanyi seripat, seripit. Medun mana goyangi. Jadi Nggak ada goyang, turun, rasa Sampai dilemparin juga. ada yang sendal, ada yang lempong tuh apa sih, tanah yang basah Dilemparin. gitu. Lu cabut. Sambung lempar lagi. Nggak, awalnya kan diem dulu, awalnya diem nggak berani ini takut kan menghadapi penonton yang kayak gitu. Awalnya udah itu berulang beberapa kali dan di sini
kok kayaknya aku nggak ada respon, nggak mendapat respon yang bagus gitu. Gimana ya caranya supaya dapat respon yang bagus? Akhirnya aku bercandain dikit, kurang seksi. Aku bercandain dikit kan pakai kain segini nih. Iya. Emang kalau seksi gimana? Aku bilang sama mereka, gini tarik sedikit gini, wah gitu. Tarik lagi segini, wah pada gitu. Oh, dalam hati gini, terus goyang, aku pakai kain, goyang begini, ya pada gitu. Oh ternyata memang harus agak gila ya biar dapat respon yang baik. Ya udah dari situlah aku mulai menggila. Walaupun pakem-pakem tanda kutip Tetep sebagai pakai kebaya. sinden agak-agak Iya makanya ada protes gak dari maksudnya penonton puas tapi seniman-seniman lain protes awal-awal banyak sinden yang mencibir aku kan istilahnya kok sinden kok gaya sinden itu ya. pelawaan seperti itu, pola tingkahnya seperti itu, sedangkan di pakemnya kan nggak ada yang seperti itu. Cuman pelan-pelan aku ngasih penjelasan. Mereka mengartikan aku merusak gitu. Tapi saya ngasih pengertian pelan-pelan justru aku tidak merusak, justru aku memperkenalkan bahwa sinden itu bukan hanya bisa deprok di wayang kulit. Berarti kesenian itu sangat luas. Dan bisa, terbukti sekarang menasional di TV-TV sinden jadi oke. Alhamdulillah dan nama sinden sekarang tidak asing lagi. Ya betul. Oke, siapa sangka sosok seorang Soimah ini anak nelayan yang waktu kecilnya itu berjualan ikan, terus jemur ikan, jualan es balok. Tapi ini nggak ada cara nangis-nangis lo ya. Aku nggak ada. Aku nggak suka lo ya. Oh iya. Oke. Iya, Aku nggak mau bersedih lo. Oke. Iya. Jadi gimana? Tahu mata Mae juga udah sengep banget. Kehidupan aku udah enak banget sebenarnya. Betul. Gimana anaknya Mae? Enak banget. Oh iya. Gak nangis aja kantung mata udah tebel. Jadi pernah nyangka nggak sih dulu waktu kecil bener jemur ikan? Iya, jadi ibuku itu nelayan. Memang rumahku itu 100 meter paling deket sama pantai. Jadi di desa Banyutowo itu mayoritas kehidupannya adalah nelayan dan aku ibuku dagang ikan pindang, ikan panggang dan ikan kering gitu. Hasil tangkapan bapak? Bukan, jadi hasil lelang di nelayan. Hasil lelang di tempat pelelangan ikan gitu, terus ibu beli di rumah baru ada yang diasap, ada yang dipindang, ada yang ikannya nggak bagus-bagus dijemur. Nah kalau yang diasap itu kan pakai tangan dulu sini nih sampai sekarang tuh tanganku tuh masih kapalan. Sini ini dulu warnanya sampai merah gitu kan kena asap kan tiap hari. Jadi kalau aku berangkat sekolah tuh kadang ada sisik yang nempel di sini gitu. Karena saking tiap hari kena sisik ikan kadang suka nempel banget gitu. Sambil sekolah sambil bekerja. Membantu orang tua. Iya, setelah pulang sekolah gitu udah ada ikan di rumah gitu. Jadi langsung bantu. Sebel nggak sih maksudnya? Pasti teman-teman yang lain? Iya, waktu itu aku merasa masa kecil itu nggak ada ruang untuk bermain, nggak ada waktu untuk bermain kadang-kadang. Bahkan boro-boro bermain, ekstrakurikuler aja dulu jarang berangkat. Ya karena kan Nggak sempet. Jarang berangkat karena ya itu memang dulu orang tua aku tuh mendidiknya yuk kerja gitu. Jadi menurut Kerja keras ya. menurut ibuku tuh Sekolah nomor 2. sekolah nomor 2 waktu itu. Kerja nomor 1. Iya. Tapi katanya ibumu tuh pernah ngomong mau punya anak jadi artis gitu. Padahal lihat anaknya lagi jemur ikan nggak ada bayangan sampai ke sana. Jadi kita kalau mengolah ikan itu sampai jam 11 malam. Terus nunggu ikan kering, nunggu ikan adem nggak panas, jam 1 itu ngetus ikan. Yang ikan pindang kuali itu kan kalau udah menep kan ada airnya yang jadi petis. Nah itu ini sampai jam 1. Jam 1 malam? Ya, tidur 2 jam, bangun lagi nganter ibu ke Ke pasar? Keras Itu banget. Setiap hari. Tapi kenapa ibu tiba-tiba ada keinginan pengen anaknya jadi artis gimana? Ya karena kan melihat aku kalau nyapu, kalau beberes gitu suka sambil nyanyi, suka ikut-ikut di sekolahan diikutkan lomba nari gitu. Jadi kalau pas ada waktu senggang, kadang-kadang kalau laut sepi, ini aku senang karena nggak ada ikan, jadi libur. Jadi kalau senang banget, jadi kalau laut sepi gitu, tempat pelelangan sepi ikan gitu, kita anak-anak kakak adikku tuh seneng banget karena sepi. Bebas kita nggak kerja. Jadi bisa melakukan beberapa hobi. Nah kesempatan itu buat ngumpul, kadang nonton TV apa gitu. Ibuku tuh suka nonton, suka komen gini, misalnya kalau nonton Krisdayanti nyanyi, ono lo kue iso kue nyanyi kayak ngono gitu. Kamu bisa loh nyanyi kayak gitu, mbok kamu nyanyi gitu. Udah aku diem aja. Habis itu lihat lawakan gitu. Kamu ya iso loh kayak gitu.
terus lihat apa lagi. Itu tertuju buat bisa, Maya semua. iya, kamu bisa, dalam hati kan gini, kok apa-apa bisa, aku tiap hari aja ini ikan. Istilahnya nggak ngaca. Iya, tapi waktu itu aku nggak berani ini, karena ibuku kan galak. Ibuku tuh galak, jadi aku nggak berani, terus aja diem. Tapi dalam hatiku waktu itu bilang gitu, boro-boro ini orang kerjaannya di rumah gini terus gitu. Tapi yang bikin aku bangga bisa sedih, ternyata kata-kata ibuku waktu itu terjawab di sini gitu. Jadi doa ya. Iya, ternyata alhamdulillah nyanyi bisa, ngelawak bisa, walaupun lucu apa enggak itu urusan nanti ya, tapi paling tidak sudah mencoba lah ya. Jadi ucapan orang tua itu bisa jadi doa. Sebuah cacian, orang misal marahin anak itu adalah Ternyata selipan doa. ya. Akhirnya bisa terwujud. Bisa terwujud. Tapi aslinya Maya itu emang humoris atau gimana? Dari kecil suka Saya itu ngelawak atau pendiam? pendiam sekali. Di rumah jarang ngobrol. Kadang-kadang sampai sekarang mertuaku aja suka diginiin sama tetangga. Bu, seneng ya anaknya lucu, berarti kalau di rumah pasti ketawa terus gitu. Mertuaku selalu digituin sama tetangga. Alah mbak, itu di rumah tuh nggak pernah ngomong gitu. Iya, Jadi iya, iya. kalau di rumah itu memang nggak pernah ngomong. Sama kayak aku ngobrol sama almarhum Kang Ibing, tukang beca nih. Kang Ibing ini penumpang, terus tukang beca nanya, Kang Ibing, kalau di rumah ngelucu terus nggak? Gitu. Terus kata Kang Ibing, kamu gimana? Kamu tukang beca kan? Di rumah ngebeca nggak? Enggak, ya udah saya juga sama. Di rumah saya diem gitu. Tapi ngomong-ngomong